Selamat datang di podcast Kayu Ulin, kabar yang ditunggu unggulan PN Paringin. Selamat pagi, hari ini sudah bergabung bersama saya, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Zah. Ya, boleh diperkenalkan dirinya dulu, Ibu? Baik, perkenalkan nama saya Intania Dian Anindita, istri dari Bapak Deka Rahman Budihanto, yang sekarang sedang bertugas di PN Paringin sebagai Ketua Pengadilan Negeri Paringin. Kita sapa dulu penontonnya, Ibu. Ya, selamat pagi. Kalau boleh tahu, Ibu Intan dan Bapak Deka sudah menikah dari tahun berapa, Bu? Kami menikah dari tahun 2005 sampai dengan saat ini. Oh, berarti sudah 20 tahun ya, Bu, usia pernikahannya ya? Ya. Ini kan hakim kan berpindah-pindah tugas, Bu. Ya. Apakah pacarannya udah lama? Boleh dikasih tahu ke kami, Bu, perkenalannya di mana? Ya. Kami pertama kali kenal di PN Jember. Kebetulan waktu itu saya sedang menjalani KKN. Bapak waktu itu sebagai calon hakim di PN Jember. Jadi kami bertemulah di situ. Berarti cinlok ya, Bu? Ya, betul. Cintanya tuh muncul di Pengadilan Negeri Jember ternyata. Nah, terkait dengan Bapak yang memang saat ini bertugas sebagai hakim dan kebetulan adalah Ketua Pengadilan Negeri di Paringin, bagaimana menurut Ibu terkait tugas dan tanggung jawab hakim, terlebih tugas Bapak saat ini, Bu? Tugas Bapak saat ini sebagai Ketua Pengadilan Negeri, jujur aja tanggung jawabnya sangat berat karena harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan jajaran di bawahnya gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang pas, nah Bapak itu yang bertanggung jawab semuanya gitu. Ada rasa takut nggak, Bu, saat Bapak menjalankan tugasnya sebagai hakim atau ketua pengadilan, Bu? Jujur iya, ada sedikit rasa takut karena kan ancaman di luar sana sebagai Bapak sebagai penegak hukum, yang di sini sebagai wakil Tuhan lah ya. Jujur kadang-kadang kan ada pihak yang kadang kurang berkenan dengan keputusan Bapak, seperti itu kan. Jadi adalah sedikit rasa takut itu ada, tapi kita semua kembali serahkan sama Allah. Jadi kita berserah ya, Bu, ke Tuhan ya. Nah, Bapak ini kan sudah 20 tahun ya, Bu, menjalankan tugasnya sebagai hakim ya, Bu. Iya, betul. Ada ancaman nggak, Bu, yang pernah dirasakan oleh Ibu dan Bapak selama Bapak menjabat sebagai hakim? Pernah, dulu di waktu bertugas di PN Sumeneb, waktu itu Bapak sedang menangani kasus pembunuhan. Nah, seperti biasa kan ada pihak yang menerima dan tidak menerima keputusan itu. Yang tidak menerima, Bapak pernah dulu sampai dikejar, mau dibunuh, cuman alhamdulillah yang mengejar itu kecelakaan di jalan. Nah, jadi akhirnya ya sudah nggak jadi terjadi proses itulah ya, ancaman itu sudah terhenti sampai di situ karena yang pembunuhnya ini meninggal, yang disuruh pembunuhnya ini loh meninggal di jalan seperti itu. Agak menyeramkan ya, Bu, jujur saya merinding. Nah, demikian teman-teman, memang profesi hakim sering sekali memang banyak sekali ancaman dari luar, terlebih memang hakim sering sekali ditempatkan di kota yang memang bukan tempat kelahiran dan asal hakim tersebut. Nah, menurut Ibu lagi sebagai istri dari hakim, tantangan besar apa yang dihadapi oleh hakim saat bertugas? Tantangan yang pertama yaitu kita pasti akan jauh dari keluarga ya. Iya, karena kan hakim itu akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu, akan jarang bertemu dengan keluarga, apalagi yang LDR. Iya, benar, nah, kalau kumpul, tantangannya adalah mahal di ongkos. Kalau kita mudik, yang mana misalnya masih ada orang tua, nah kita pasti akan menengok orang tua dan ongkosnya juga lumayan besar ya. Gitu. Berarti terkait jarak ya, Bu, ini adalah tantangan besar dalam profesi Bapak dan juga hubungan Ibu dan Bapak ya. Nah, perasaan Ibu gimana ketika Bapak pergi jauh untuk tugas? Saat ini kan yang penonton harus ketahui, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini, Ibu Intan, dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Ibu Deka, sedang menjalani long distance marriage. Jadi memang
jarak jauh dengan istri dan anak-anak karena Bapak harus bertugas di Pengadilan Negeri Paringin, sementara Ibu harus menjaga dan mengurus rumah beserta adik-adik di Jember. Iya. Apa Bu kesedihannya Bu saat jauh dari Bapak? Kesedihannya yang pertama tuh kepikiran ya, karena Bapak kan ada sakit gitu. Kalau sakit tiba-tiba kambuh, nah yang jauh ini kan kepikiran siapa yang merawat seperti itu. Nah ya udah. Untungnya di sini kami selalu ada ya Bu untuk Bapak ya, terlebih iya. Mas Syarif ya. Iya betul. Udah 20 tahun menjabat Bu, penempatan paling jauh Bapak itu di mana Bu? Penempatan paling jauh di Waikabuba, PN Waikabuba, Nusa Tenggara Timur. Oh, itu Ya. sudah menikah Bu saat itu? Sudah. Oh, sudah menikah. Ibu ikut ke sana? Iya. Jadi kami pertama Bapak penempatan, saya menikah 6 bulan. Langsung kami ikut pertama kali berangkat bareng berdua, bawa koper, nggak tahu mau tinggal di mana ya kan. Jadi sampai bandara kita cari angkutan, gimana caranya supaya menuju kota. Iya, Akhirnya dapatlah kita angkutan yang mana itu numpang sama orang sana. Kemudian akhirnya kami lah ikut sampai akhirnya diantar ke suatu kos-kosan yang mana di sana hakim-hakim yang lebih dahulu datang kos di sana. Akhirnya kami dapat tumpangan untuk menuju kota dan sementara tinggal di kos tersebut gitu. Karena mungkin profesi Bapak profesi baik ya Bu, tangan Tuhan ya. Jadi memang selalu dimudahkan oleh semesta. Nah, karena kan ini kan penempatannya itu bukan cuma di kota-kota besar ya Bu, memang di tempat-tempat yang memang jauh dari kota besar ya. Apa Bu suka dukanya itu saat tinggal di tempat jauh dari kota? Sukanya mungkin kita jadi mengenal Indonesia ya, karena kita kan penempatan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita eksplor kemana-mana seperti itu. Dukanya ya mungkin kalau di wilayah timur terkait dengan harga sembako yang sangat mahal, yang mana saat itu gaji hakim masih 2.900.000. Ya, benar. Nah, kita harus kontrak rumah, kita harus belanja sembako yang sangat tinggi kebutuhannya. Ya seperti itulah dukanya. Itu suka dukanya ya Bu. Kalau sukanya apa nih Bu? Tinggal di bukan kota besar. Sukanya kita jadi mengenal budaya setempat. Ya benar kayak yang Ibu bilang tadi ya. Jadi kenal Indonesia ya Bu. Betul, ya karena tahu oh Indonesia ini luas ternyata ya karena penempatannya ya. Nah, karena menjadi istri dari seorang hakim dan istri dari seorang ketua pengadilan, menjadikan Ibu Intan menjadi Ibu Dharma Yukti Karini sekaligus ketua Dharma Yukti Karini cabang Pengadilan Negeri Paringin. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali diajak oleh Bapak untuk bertugas? Karena kan kita tahu Ibu sebagai Dharma Yukti Karini dan ketua Dharma Yukti Karini ini kan juga punya tugas dan tanggung jawab tuh Bu. Pertama kali diajak bertugas ke Nusa Tenggara Timur, perasaan saya ya awalnya kita banyak kesibukan kan di Jawa. Waktu itu saya baru lulus sebagai mahasiswi kan, jadi pas waktu ikut penempatan pertama dengan suasana yang jauh dengan adat kita kan. Sebenarnya ya sedih sekali, jauh dari keluarga, jauh dari mana-mana, yang waktu tidak ada mall gitu kan, sepi sekali, penduduknya sedikit gitu. Jadi ya dinikmati aja sih sebenarnya dulu itu. Cuman ya udahlah kita jalan-jalan aja ke pantai untuk mengusir kesedihan ya gitu. Healing ya Bu, kalau kata generasi Gen Z itu sekarang harus banyak healing. Banyak healing betul. Ya, Ibu sebagai Ibu Dharma Yukti Karini dan sebagai istri dari seorang hakim, apa yang paling Ibu hargai dari profesi Bapak Bu? Hakim ini kan wakil Tuhan. Kita menjaga nilai-nilai dan martabat seorang hakim. Terlebih lagi Bapak itu sangat memegang teguh integritas sejak awal disumpah sampai saat ini. Nah itu Mbak Aza. Gitu ya Bu ya, memang kalau hakim memang harus kejujurannya, martabatnya, nilai-nilainya itu yang memang Ibu hargain dari seorang hakim, terlebih Bapak betul, yang berintegritas tinggi. Ya. Ibu sehari-hari Bapak sebagai seorang hakim gimana Bu? Di rumah? Kalau di rumah ya kadang lembur putusan, kadang-kadang ya goes lah kita mengisi waktu ya karena kita jauh dari keluarga itu tadi, jadi kita
mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Iya, seperti benar. itu. Iya. Ya, teman-teman perlu diketahui juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Bapak Deka Rahmat Budianto memang gemar sekali goes. Jadi memang satu minggu itu beliau bisa goes 3-4 kali Bu dalam Betul. seminggu di subuh Bu sebelum Iya. masuk kantor. Saya lihat postingan Bapak. Nah Bu, Bapak kan sebagai seorang hakim ya, ada nggak Bu di rumah menerapkan juga Bu terkait dengan profesi Bapak? Ya, kalau di rumah pernah berpesan Bapak, kalau ada tamu dari luar jangan diterima. Apalagi profesi Bapak ini kan sangat sensitif ya. Iya. Dalam artian kita tidak boleh sembarangan menerima tamu yang tidak kita kenal gitu Iya, kan. benar, Nah, seperti itu Mbak Aza. Terlebih nanti kalau Bapak lagi menangani kasus atau apa, kalau ada tamu ini kan riskan sekali Iya. gitu. Nah, mungkin itu juga dilakukan Bapak, pesan tersebut dilakukan Bapak itu karena memang melihat tantangan dari seorang hakim ya Bu ya, karena berkaitan dengan perkara-perkara yang memang sedang ditangani. Mungkin hal tersebut dilakukan Bapak memang seperti tidak boleh memperbolehkan orang lain masuk ke rumah itu Bu, untuk mengantisipasi ya Bu, mengantisipasi keluarga dari keamanan ya Bu, karena kan melihat profesi hakim memang tantangannya besar karena hakim bersentuhan dengan perkara-perkara yang memang sedang ditangani. Itu adalah salah satu tantangan terbesar dari hakim. Nah, Ibu, kan Bapak dan Ibu menjalani long distance marriage ya, jauh dari Bapak dan jauh dari keluarga ya. Khususnya Bapak memang di sini sendiri dan Ibu di sana bersama adik-adik. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika akhirnya harus bertemu dengan Bapak? Nah, pas bertemu ya alhamdulillah happy sekali kan ya, senang gitu kan, karena bisa walaupun tidak terlalu sering tapi Iya. mendampingi suami sesaat pulang balik itu kan alhamdulillah ya, di situ kita bisa sekalian mendampingi suami bertugas gitu, walaupun terkadang-kadang aja gitu, karena itu tadi berarti Ongkos ya Bu ya, memang ya, karena hakim penempatannya memang jauh dari rumah. Betul, jadi Mas. memang tantangan terbesarnya juga ada di Ada di ongkos ya ongkos, Bu. Oh, Ibu kan berpindah-pindah ya. tempat tinggal, berpindah-pindah rumah dinas ya, Iya, karena hakim perlu diketahui hakim memang mendapatkan rumah dinas bagi yang di kotanya dan pengadilannya sudah menyediakan rumah dinas. Nah, pernah nggak Bu ada kejadian horor di rumah dinas Bu? Boleh Ibu ceritakan nggak? Setiap rumah dinas kayaknya memang horor ya, karena memang rumah dinas ini kadang-kadang ada lama yang nggak ditempatin, tapi yang paling horor itu yang berkesan itu waktu di Palangkaraya, karena di sana rumah dinasnya, satu rumah dinas ini kira-kira luasnya, luas halaman dan rumahnya itu sekitar 500 atau lebih meter persegi, dan jarak antara rumah satu dengan lainnya ini sangat jauh gitu. Yang mana rumah dinas yang ditempatin hanya satu, di situ ada 3 rumah dinas, yang 2 kosong, yang 1 terbakar, yang 1 saya dan Bapak tempatin seperti itu. Jadi satu gang itu benar-benar kami sendiri, karena di situ tuh hanya rumah dinas yang tidak ditempatin seperti itu Mbak Aza. Jadi kalau Bapak diklat atau Bapak lagi ada acara malam, itu benar-benar yang horor sekali lah. Di belakang itu pohon besar-besar seperti Jadi itu. memang takut ya Bu, Iya, karena sebelahnya juga kosong, kosong, semuanya rumah kosong. Jadi satu bekas gang, kebakaran iya, ya. betul. Jadi situ benar-benar yang pernah lah lihat sekelebat bayangan atau apa gitu. Cuman ya sudahlah, kita nikmati semuanya ya. Cerita Ibu Intan yang horor ini bikin bulu kuduk saya merinding loh teman-teman. Tapi Ibu hebat ya, bisa menemani Bapak setiap hari meskipun Ibu takut. Iya. Ibu kan juga kan jauh dari keluarga Ibu ya, meninggalkan keluarga ya Bu ya. Ibu, terkait profesi Bapak sebagai hakim, masyarakat di mana tempat Ibu tinggal itu tahu Bapak profesinya hakim, terlebih ketua pengadilan Bu? Tahu Mbak Aza. Oh tahu ya Iya. Bu. Jadi kalau masyarakat itu pandangannya gimana sih Bu? Pernah nggak Bu melihat Bapak mereka takut atau gimana Bu? Masyarakat memandang profesi hakim ini profesi yang sangat mulia ya. Iya. Jadi mereka alhamdulillah menghormati sekali dengan profesi hakim tersebut Mbak Aza. Kalau untuk adik-adik Bu ada
perlakuan khusus nggak Bu? Karena mungkin kan ayahnya adalah seorang hakim, jadi tidak boleh begini gitu. Anak-anak ditekankan untuk berbuat jujur dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan gitu Mbak Aza. Karena kan kedepannya anak-anak juga akan menjadi bagian dari masyarakat juga, Ya, seperti benar. itu. Jadi berarti profesi Bapak sebagai seorang hakim dan seorang ketua pengadilan negeri Paringin memang bukan untuk diri Bapak sendiri, Betul. tapi membawa dampak untuk keluarga dan anak-anak bahkan lingkungan sekitar ya Bu ya. Betul. Nah Bu, saya pengen tahu lagi Bu, kejadian menyeramkan saat Bapak menjadi hakim dan Ibu menjadi istri dari seorang hakim ini ada lagi nggak Bu yang memang membuat Ibu resah, takut Iya. gitu Bu? Pernah waktu itu di Nusa Tenggara Timur, waktu awal Bapak menjadi hakim. Nah, Bapak menangani kasus pembunuhan juga kalau nggak salah. Nah, di situ saat akan putusan itu masa banyak sekali dari kampung. Nah, ada kalau nggak salah 2 truk lah gitu. Nah, di situ Bapak juga menerima ancaman dari orang yang bersengketa tersebut. Nah, setelah itu Bapak dikejar menggunakan parang. Karena Bapak kepikiran dengan saya yang waktu itu ada di rumah kontrakan, akhirnya Bapak minta tolong sama karyawati yang ada di sana untuk menyampaikan kepada saya bahwasanya di kantor sedang ada huru-hara. Ya, betul seperti itu Mbak Aza. Kemudian saya disuruh untuk menyelamatkan diri, kunci pintu, dan menghubungi tetangga terdekat untuk mengantisipasi takut kalau ancaman itu sampai ke rumah gitu. Berarti memang profesi sebagai hakim memang sangat sekali banyak menerima ancaman. Ya. Karena seperti yang saya informasikan tadi, hakim bersentuhan langsung dengan perkara yang sedang ditangani ya Bu. Iya. Terlebih kalau ada misalnya orang yang marah atau tidak setuju, itu sangat mengancam hakim, bahkan sampai mengancam Ibu Ketua Dharma Yukti Karini sebagai istri dari seorang hakim. Ibu, pertanyaan terakhir dari saya hari ini sebelum kita menyudahi podcast hari ini, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu Dharma Yukti Karini di luar sana yang ikut suaminya bertugas maupun yang sedang menjalani long distance marriage? Pesan saya untuk ibu-ibu Dharma Yukti Karini di luar sana, selalu kuatkan suami untuk menjaga integritas, jangan terlalu banyak tuntutan, dan selalu support penuh atas apa yang menjadi tanggung jawab para hakim-hakim di luar sana. Seperti itu Mbak Aza. Karena memang hakim memang banyak sekali menerima ancaman dari luar kantor, dan memang hakim membutuhkan keluarga untuk sebagai penguat ya Bu ya. Betul, Mbak Aza. Terima kasih untuk cerita-ceritanya pada hari ini ya Bu. Cerita Ibu ini memang memberikan banyak informasi kepada saya yang memang tidak bersentuhan langsung dengan hakim, dan memberikan informasi terhadap teman-teman masyarakat. Memang profesi hakim ini sangat berat ya Bu, terkait ancaman-ancaman dan tantangannya tersebut. Ibu Intan, terima kasih waktunya untuk hari ini. Terima kasih juga Mbak Aza, sama-sama. Demikian tayangan pertama True Story dari istri hakim Ibu Intan terkait dengan kehidupan hakim dari sisi yang berbeda bersama Ketua Dharma Yukti Pengadilan Negeri Paringin, Ibu Intan, istri dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Bapak Deka Raman Budihanto SH.MH. Saksikan podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton podcast Kayu Ulin dan saksikan podcast kami berikutnya. Kayu Ulin, kabar yang ditunggu, unggulan PN Paringin.